Tanggal 6 September tahun 1944. Langit yang sangat biru dari suatu bulan Februari yang sejuk berada di atas bukit-bukit Galilea. Bukit-bukit lembut yang tak pernah aku lihat dalam sejarah awal Maria. Sebaliknya sekarang begitu akrab bagiku seolah aku dilahirkan di sana. Jalanan utama tampak segar karena hujan semalam, tidak berdebu ataupun berlumpur. Jalanan itu padat dan bersih seolah jalanan sebuah kota dan terbentang di antara dua pagar tanam-tanaman Houghton yang sedang berbunga. Pagar tanam-tanaman itu begitu putih hingga bagai timbunan salju. Pemandangan berakhir dengan himpunan-himpunan sangat besar kaktus, dengan daun-daun tebal seperti palet, berduri-duri dan berhiaskan buah-buah khasnya yang seperti granat sangat besar, yang tumbuh tanpa batang pada pucuk daun-daunnya. Karena warna dan bentuknya, daun-daun kaktus selalu memberiku kesan akan kedalaman lautan dan batu-batu karang, akan ubur-ubur dan binatang-binatang di laut yang dalam lainnya. Di balik pagar tanam-tanaman, di sanalah pedesaan. Tujuan dari pagar tanam-tanaman itu adalah sebagai pembatas di tanah bagi pemilik-pemilik tanah yang berbeda. Dan dengan demikian pagar-pagar tanaman itu terentang di setiap penjuru membentuk suatu pola geometris yang aneh dari kurva-kurva dan sudut-sudut, belah-belah ketupat, persegi empat, setengah lingkaran dan segitiga-segitiga bersudut tajam dan bersudut tumpul yang paling mengagumkan, suatu pola yang semuanya disemprot warna putih, seperti sehelai pita aneh yang dihamparkan ke atas negeri demi kesenangan belaka dan di atas mana ratusan dan ratusan burung terbang, mencicit, berkicau, dalam sukacita kasih. Seraya sibuk bekerja membangun sarang mereka. Di padang-padang tanaman jagungnya lebih tinggi dari yang di Yudea. Padang-padang rumput penuh bebungaan dan ada ratusan pohon buah-buahan yang semuanya syarat bunga, hingga tampak bagai awan-awan sayur mayur putih, merah, merah muda, dengan segala gradasi warna-warni ini. Mereka tampak bagai suatu jawaban atas awan-awan cerah di langit yang oleh matahari yang terbenam dicat merah muda, ungu bersemu merah muda, lembayung biru muda, biru opal dan oranye merah. Dengan hembusan lembut angin sepoi-sepoi senja helai-helai pertama bunga rontok dari pepohonan yang berbunga dan mereka tampak bagai sekawanan kupu-kupu kecil yang mencari serbuk sari pada bunga-bunga liar. Dan dari pohon ke pohon terdapat juntayan-juntayan pohon anggur yang masih mandul, terkecuali pada puncak juntayan-juntayan itu, yang terkena lebih banyak sinar matahari, di mana daun-daun pertama yang kecil tak berdosa, terkejut dan gemetar mulai terbuka. Matahari tengah terbenam dalam damai di langit, yang begitu lembut dalam warna biru tuanya. Terang menjadikan langit bahkan terlebih jernih dan menyebabkan salju di Gunung Hermon dan puncak-puncak gunung lain di kejauhan berkilau. Sebuah kereta bergerak menyusuri jalan. Itulah kereta yang membawa Yosef, Maria dan saudara-saudaranya. Perjalanan mereka telah berakhir. Maria memandang dengan keantusiasan seorang yang ingin tahu, bukan, yang ingin mengenali apa yang telah dilihatnya. Akan tetapi tak lagi dapat ingat dan tersenyum ketika suatu kenangan samar kembali kepadanya dan beristirahat, bagai suatu kilasan, pada ini atau itu, pada hal ini atau hal itu. Elizabeth, Zaharia dan Yosef membantunya mengingat, dengan menunjuk pada berbagai tempat dan rumah. Nazaret telah memperlihatkan rumah-rumahnya, yang tersebar di atas permukaan turun naik bukit-bukitnya. Dinyalakan dari kiri oleh matahari yang terbenam, ia memperlihatkan warna putih dari rumah-rumah kecilnya yang lebar dan rendah dengan pinggiran merah muda dengan teras-teras di atasnya. Sebagian darinya, sepenuhnya diterangi oleh matahari, tampak bagai dekat sebuah api. Begitu merah bagian-bagian depan rumah karena matahari, yang juga menyalakan air di kolam-kolam dan sumur-sumur dangkal, yang nyaris tanpa dinding. Dan dari mana timba-timba berisi air yang berderit-derit ditarik ke atas untuk rumah-rumah juga kantong-kantong air untuk kebun-kebun buah-buahan. Anak-anak dan para perempuan bergegas ke pinggir jalan dan melihat ke dalam kereta serta menyapa Yosef yang mereka kenal. Tetapi mereka agak malu dan canggung dengan ketiga pengelana lainnya. Akan tetapi ketika kereta memasuki kota kecil itu, tak ada lagi malu atau canggung.
Banyak orang dari segala tingkat usia berkumpul di pintu masuk desa di bawah sebuah bangunan melengkung pedesaan dari bunga-bunga dan ranting-ranting. Dan ada ledakan suara-suara melengking dan lemparan ranting-ranting dan bunga-bunga begitu kereta muncul dari belakang sudut rumah terakhir yang berdiri sebelumnya di pedesaan. Itu adalah para perempuan, para gadis serta anak-anak Nazaret yang menyambut mempelai. Para lelaki, yang lebih serius, berdiri di belakang kerumunan yang bergembira dan bersorak-sorak dan mereka menyambut dengan hikmat. Kereta sekarang tidak lagi ditutup tenda, yang sudah dilepaskan sebelum mencapai desa, karena tak ada lagi gangguan matahari sekaligus demi memungkinkan Maria melihat negeri asalnya. Dengan demikian, Maria tampak dalam segala kecantikan sekuntum bunga nan indah. Putih dan pirang bagai seorang malaikat, ia tersenyum ramah kepada setiap orang, kepada anak-anak yang melemparinya bunga-bunga dan kecupan-kecupan, pada para gadis sebayanya yang memanggilnya dengan namanya, pada para perempuan yang lebih tua yang memberkatinya dengan suara-suara riang gembira mereka. Maria membungkuk di hadapan para laki-laki dan teristimewa pada satu laki-laki yang mungkin adalah rabi atau penatua kota. Kereta melaju perlahan sepanjang jalan utama, dengan diikuti hingga cukup jauh oleh halayak ramai. Bagi siapa kedatangan itu merupakan suatu peristiwa istimewa. Itu rumahmu, Maria, kata Yosef, seraya menunjuk dengan cemetinya ke sebuah rumah kecil yang tepat berada di bawah tepi sebuah dataran turun naik bukit. Di belakang rumah terdapat sebuah kebun sayur mayur dan buah-buahan yang besar dan indah yang semuanya sedang berbunga. Di bagian belakang kebun terdapat sebuah hutan kecil zaitun. Di belakang hutan kecil zaitun terdapat pagar batas seperi lazimnya dari tanam-tanaman hauten dan kaktus. Ladang-ladang yang dulu milik Yoakim terletak lebih jauh di belakangnya. Seperti bisa kau lihat, sangat sedikit yang tersisa untukmu, kata Zaharia. Sakit bapamu lama dan membutuhkan biaya besar. Pula biaya-biaya untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh bangsa Romawi juga berat. Lihat, jalanan itu menyita 3 ruang utama dan rumah menyusut kecil ukurannya. Guna memperbesar rumah, tanpa memakan banyak biaya, sebagian dari bukit diadaptasi, yakni di mana Groto berdiri. Yoakim menyimpan perbekalannya di sana dan Ana menyimpan perkakas tenunnya. Kau lakukan apa yang terbaik menurutmu. Oh, tidak mengapa meski hanya sedikit yang tersisa. Itu akan cukup untukku. Aku akan bekerja. Tidak, Maria, itu Yosef yang berbicara. Aku yang akan bekerja. Kau tidak perlu melakukan apa-apa selain menenun dan menjahit untuk keperluan rumah. Aku muda dan kuat dan aku suamimu. Tolong jangan merendahkanku dengan engkau bekerja. Akan aku lakukan seperti yang kau kehendaki. Ya, dalam hal ini aku sungguh menghendakinya. Dalam hal-hal lainnya kehendakmu adalah hukum. Akan tetapi tidak dalam hal ini. Mereka telah tiba. Kereta berhenti. 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, berturut-turut berusia sekitar 40 dan 50 tahun, berada di pintu masuk dan banyak anak serta remaja lelaki bersama mereka. Semoga Allah memberimu damai, Maria, kata laki-laki yang lebih tua dan salah seorang perempuan menghampiri Maria, memeluk dan menciumnya. Dia adalah kakakku Alfeus dan dia adalah Maria, istrinya, dan ini adalah anak-anak mereka. Mereka telah datang untuk menyambutmu dan mengatakan kepadamu bahwa rumah mereka adalah rumahmu jika engkau menghendakinya. Kata Yosef, ya, datanglah Maria, jika menyedihkan bagimu untuk tinggal sendirian. Alam pedesaan sungguh indah di musim semi dan rumah kami berada di tengah padang-padang penuh bunga. Dan kau akan menjadi bunga terindah di sana, kata Maria istri Alfeus. Terima kasih, Maria, aku akan datang dengan senang hati. Tetapi aku begitu antusias untuk melihat dan mengenali rumahku sendiri. Aku meninggalkannya kala aku masih seorang gadis kecil, dan aku telah lupa seperti apa rupanya. Sekarang aku telah mendapatkannya kembali, dan aku merasa aku telah mendapatkan juga bundaku yang hilang. Bapakku terkasih, dan bahwa aku dapat mendengar gema perkataan mereka, dan aku mencium harum dari napas terakhir mereka.
Aku merasa aku bukan lagi seorang yatim piatu sebab sekali lagi ada sekelilingku pelukan dari tembok-tembok ini. Mohon mengerti aku, Maria. Suara Maria gemetar dan matanya mulai berkilau dengan air mata. Maria istri Alfeus menjawab kepadanya, seperti yang kau kehendaki, sayangku. Aku ingin kau merasa bahwa aku adalah saudari dan sahabatmu, dan juga seorang ibunda bagimu. Sebab aku jauh lebih tua darimu. Perempuan lain telah datang mendekat. Halo, Maria. Aku Sarah, sahabat bundamu. Aku menyaksikan kau dilahirkan. Dan ini adalah Alfeus, keponakan Alfeus, dan sahabat dekat bundamu. Apa yang aku lakukan bagi bundamu, aku bersedia melakukannya juga untukmu, jika kau menghendakinya. Lihat, rumahku adalah yang paling dekat dengan rumahmu dan ladang-ladangmu sekarang menjadi milik kami. Jika kau ingin datang, datanglah kapanpun kau suka. Kami akan membuka sebuah jalan menembus pagar tanam-tanaman dan kita akan bersama. Meski begitu masing-masing kita akan berada di rumah sendiri. Ini suamiku, terima kasih semua dan untuk semuanya. Terima kasih untuk semua perbuatan baik yang kalian lakukan terhadap orang tuaku dan demi kasih kalian kepadaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kalian untuk itu. Peti-peti yang berat diturunkan dan dibawa masuk ke dalam rumah. Aku sekarang mengenali rumah mungil di Nazaret, seperti pada masa hidup Yesus. Yosef menggandeng tangan Maria dan mereka masuk. Di ambang pintu Yosef berkata kepadanya, dan sekarang, di ambang pintu rumah ini, aku menghendaki sebuah janji darimu. Bahwa apapun yang mungkin terjadi atasmu, apapun yang mungkin kau butuhkan, tiada teman lain kepada siapa kau meminta selain kepada Yosef dan bahwa, tak ada alasan apapun juga, kau boleh khawatir seorang diri. Ingatlah bahwa aku segalanya bagimu dan adalah suatu sukacita bagiku untuk membuat hidupmu bahagia dan karena kebahagiaan tidak selalu ada dalam kuasa kita, aku akan setidaknya menjadikannya damai dan aman. Aku berjanji, Yosef, pintu dan jendela-jendela dibuka. Berkas-berkas terakhir matahari pun menembus masuk. Maria sekarang telah menanggalkan mantel dan kerudungnya, sebab, terkecuali bunga-bunga murad, ia masih mengenakan gaun pengantinnya. Ia lalu masuk ke dalam kebun sayur mayur dan buah-buahan yang tengah berbunga. Ia melihat dan tersenyum. Masih digandeng oleh Yosef, ia mengelilingi kebun. Tampak seolah ia sedang mengambil suatu tempat yang hilang. Dan Yosef memperlihatkan pekerjaannya kepadanya. Lihat, aku menggali sebuah lubang di sini untuk menampung air hujan, karena pohon-pohon anggur ini selalu haus. Aku memotong cabang-cabang paling tua dari pohon zaitun ini guna memperkuatnya dan aku memindahkan pohon-pohon apel ini sebab dua dari antaranya sudah layu. Di sana aku menanam beberapa pohon ara. Ketika mereka telah tumbuh besar mereka akan menaungi rumah dari panas terik matahari dan sekaligus dari orang-orang yang ingin tahu. Pergolanya masih yang lama. Aku hanya mengganti tiang-tiangnya yang rusak dan aku sedikit memangkasnya. Ia akan memberimu banyak anggur, aku harap. Dan di sini, lihatlah, dan ia membimbingnya dengan bangga menuju sisi bukit di belakang rumah, yang membatasi sisi utara kebun. Di sini aku menggali sebuah groto dan aku telah mengokohkannya dan apabila tanaman-tanaman kecil ini telah berakar, groto ini akan nyaris identik dengan groto milikmu dulu. Tidak ada mata air, namun aku harap dapat menyalurkan sebuah aliran kecil air di sana. Aku akan mengerjakannya pada sore-sore musim panas yang panjang, ketika aku datang mengunjungimu. Apa maksudmu? Tanya Alfeus. Tidakkah kau akan menikah pada musim panas ini? Tidak. Maria ingin menenun pakaian-pakaian wulnya. Satu-satunya yang belum ada dalam perlengkapan busana pengantinnya. Dan aku setuju dengannya. Maria masih sangat muda jadi tak mengapa jika kami menanti setahun lagi atau lebih. Sementara itu ia akan terbiasa dengan rumahnya. Baiklah, kau selalu agak berbeda dari orang-orang lain dan kau masih tetap demikian. Aku tidak tahu siapakah yang tak hendak bergegas menikahi sekuntum bunga cantik seperti Maria, dan kau menundanya hingga berbulan-bulan.
Suatu sukacita yang lama dinantikan adalah suatu sukacita yang akan dinikmati dengan terlebih mendalam. Jawab Yosef dengan seulas senyum lembut. Saudaranya mengangkat bahunya dan bertanya, "Baiklah, kalau begitu, kapan kau berpikir akan menikah?" Apabila Maria telah berumur 16 tahun. Sesudah hari raya Pondok Daun. Malam-malam musim dingin akan terasa manis bagi pasangan-pasangan yang baru menikah, dan ia tersenyum lagi seraya melirik Maria. Seulas senyum lembut penuh makna rahasia. Seulas senyum dari kemurnian persaudaraan yang memberikan penghiburan. Ia kemudian melanjutkan kembali perjalanannya mengelilingi kebun. Ini adalah ruangan besar di bawah bukit. Jika kau setuju, aku akan mempergunakannya sebagai bengkel apabila aku datang ke sini. Ruang ini menyatu dengan rumah, tetapi tidak dalam rumah. Jadi aku tidak akan mengganggumu dengan kebisingan dan kesemrawutan. Akan tetapi, jika kau menghendaki yang lain. Tidak, Yosef, itu sudah tepat sekali. Mereka kembali masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu-lampu. Maria letih, kata Yosef. Marilah kita meninggalkannya dalam damai bersama saudara-saudaranya. Mereka semua mengucapkan salam perpisahan dan keluar. Yosef tinggal beberapa saat lamanya dan berbicara kepada Zaharia dengan suara pelan. Saudaramu meninggalkan Elizabeth bersamamu untuk sementara waktu. Apakah kau senang? Aku ya, sebab ia akan membantumu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang sempurna. Bersamanya kau akan dapat menata barang-barangmu dan perabotanmu. Dan aku akan datang setiap sore untuk membantumu. Bersama Elizabeth kau bisa membeli kain wol dan apapun yang mungkin kau butuhkan. Dan aku akan mengurus biaya-biayanya. Ingatlah, kau telah berjanji untuk datang kepadaku untuk segalanya. Selamat tinggal, Maria. Tidurlah pada malam pertama ini sebagai pemilik rumah ini dan semoga malaikat Allah membuat tidurmu damai. Semoga Tuhan selalu bersamamu. Selamat tinggal, Yosef. Semoga kau pun juga berada di bawah naungan sayap-sayap malaikat Allah. Terima kasih, Yosef, untuk semuanya. Sejauh yang aku dapat, aku akan membalas kasihmu dengan kasihku. Yosef mengucapkan salam perpisahan kepada saudara-saudaranya dan pergi keluar. Dan penglihatan berakhir bersamanya.